Dan ternyata menjadi seorang ateis itu tidak enak. Jiwa itu tidak tenang. Jadi kalau misalnya ada orang yang sekarang ini kayak ateis udah bertahun-tahun dan dia bilang dia baik-baik saja, saya berani bilang dia sedang berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adama True Muslim. Di sini kita akan membahas tentang kisah mualaf dan Islam. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Darman Jaya Laiyah. Dan biasanya saya itu dipanggil dengan sebutan Darman. Atau kalau mau dipedekan lagi jadi Dara. Hanya saja agak trigger kalau disebut Dara di sini, karena Dara itu kan identik dengan perempuan, ya kan? Oke. Jadi saya ini alhamdulillah udah menginjak usia 25 tahun. Dan saya itu berasal dari Nias, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Dan untuk agama saya sebelumnya itu adalah Kristen karismatik, ya. Seaktif apa di gereja itu? Sebelumnya saya ini adalah seorang pendeta muda, di mana itu saya itu sering ngajar di kalangan muda dan juga anak-anak. Mungkin kalau di Islam disebutnya sebagai guru ngaji, ya, untuk anak-anak TPA. Nah, dan karena juga orang tua angkat saya adalah seorang pendeta senior, jadi ketularan sama beliau. Jadi seperti itu. Jadi kalau secara sosial, secara kemasyarakatan sudah ada nama yang baik di tengah masyarakat sebagai anak pendeta dan sebagai pendeta muda. Apa aja tuh selain ngajar anak-anak itu pendeta muda tuh? Adakah misi gitu atau apa? Kalau ada misi tertentu kita tidak ada, karena kita berada di lingkungan yang memang 100% Kristen. Jadi nggak ada orang yang perlu kita dakwahin, kecuali kalau misalnya kita lagi ada di tengah-tengah masyarakat tertentu yang kita pandang butuh untuk diinjili dulu. Jadi saya tidak merasakan hal seperti itu. Waktu di gereja itu, maksudnya agama Kristen dulu, ada doktrin-doktrin yang negatif terhadap Islam? Secara terus terangan, sebenarnya itu doktrin atau mengasumsikan sesuatu tentang Islam kepada jamaah itu enggak ada. Cuman asumsi-asumsi buruk itu lahir secara alami di dalam diri individu. Karena apa pandangan-pandangan mereka terhadap yang mereka lihat dari Islam dan apa yang tampil dari Islam dari orang-orang Islam, itulah yang mereka kemudian telan. Jadi kalau misalnya Islam mengajarkan tentang baik dan benarnya seperti apa, tapi kalau yang ditampilkan adalah tentang perbuatan yang buruk, yang kita anggap Islam itu buruk. Meskipun pada dasarnya itu kesalahan manusianya, bukan kesalahan ajaran agamanya. Jadi itu. Makanya kita sebagai orang Muslim perlu untuk menjaga sikap, menjaga adab, baik itu dari ucapan, perilaku. Karena setiap apa yang keluar dari diri kita ini, itulah yang akan menggambarkan Islam. Nah, jadi yang tadinya kita pengen Islam itu tersiar dengan baik, jadinya yang tersiar itu fitnahnya gitu. Islamnya terfitnah gara-gara kelakuan kita sendiri. Ya. Baik, sekarang saya pengen tahu nih, triggernya awal mula antum mengenal Islam itu gimana? Oh iya, jadi ini kalau kita mundur agak jauhan sedikit ya, karena saya itu pertama kali tertanam sesuatu sebutan Islam itu dari saya usia 5 tahun. Dimana pada saat itu ada saudara ayah saya itu menghadiahkan sebuah baju kepada saya, dan bajunya itu menyerupai baju koko yang tanpa kerah kayak gini kan. Nah, di saat saya memakai baju itu waktu saya kecil, orang-orang menyebut saya sebagai Pak Haji. Mau kemana Pak Haji? Pak Haji. Jadi saya juga udah tahu dulu karena teman-teman saya juga ada orang Islam dulu. Nah, dengan sebut-sebutan kayak gitu, itu secara tidak langsung menanamkan Islam dalam hati saya. Nah, jadi ke bawah sampai sekarang karena ingatan anak-anak itu sangat kuat. Nah, itu udah mulai tertanam pengenalan Islam yang sedikit. Kedua, saya tertarik sama Islam itu gara-gara sering melihat orang-orang Muslim itu berbusana. Nah, jadi busana-busana orang Muslim itu, baik itu yang Muslim dan Muslimahnya, secara pribadi saya mengakui itu sangat enak, sangat nyaman untuk dipandang. Nah, terutama untuk para muslimah. Yang dulu itu paling menggugah hati saya itu saat melihat perempuan bercadar. Itu saya bilang, seistimewa itukah perempuan di dalam Islam sampai-sampai ditutup serapat itu gitu.
Kenapa mereka mau aja gitu? Apakah itu kan harusnya kan gerah gitu kan? Harusnya mereka itu bisa mengeksposkan tentang keindahan tubuh, rambut. Ini kok malah ditutupin? Bukannya itu perempuan itu sebagai bunga ya gitu kan? Tapi apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu setaat itu terhadap Islam? Nah, begitu juga ketika saya melihat pria-pria Muslim yang menggunakan gamis. Makanya sampai sekarang ini saya suka pakai gamis, kemana-mana saya itu pakai gamis. Kecuali kalau misalnya saya diundang ke nikahan, saya pakai gamis nggak dibolehin, saya nggak jadi ke nikahannya. Ya karena ada nilai tersendiri dengan saya memakai gamis. Bisa saja ada contohnya anak-anak seusia saya atau gimana tertarik juga kan ikut memakai gamis, yang dimana kan pakai gamis kan sunnah kan. Jadinya dia dapat motivasi kan. Nah, lumayan kan dapat pahala. Dan gitu. Jadi itu yang kedua dari cara berbusana orang Muslim. Nah, ada juga hal yang lebih istimewa di situ. Pada saat itu saya masih SMK, ada siswi pindahan dari luar daerah. Dia itu seorang Muslim. Pakaiannya persis yang seperti pakaian anak sekolah di sini. Pakai rok panjang dengan panjang. Dan itu saya terapkan ke adik saya perempuan dulu. Dan tahu nggak apa pengaruhnya apa? Satu sekolah putri siswi-siswi itu mengikuti rok panjang. Dan yang untung siapa? Dulu kami jualan pakaian, jualan seragam, kami juga menjahit. Omset meningkat. Padahal saya ingin itu menerapkan supaya adik saya itu nyaman dalam menggunakan pakaian. Tapi karena ditiruin, akhirnya ya secara tidak langsung memberikan omset yang tidak diduga-duga kepada usaha gitu. Nah, itu yang untuk alasan saya sebut ini sebagai alasan eksternal ya. Karena balik lagi pengaruh-pengaruh seperti itu sebenarnya hanya membuat kecintaan kayak tipis lah gitu ya kan. Sekedar kagum aja. Namun adapun kemudian yang bisa mempengaruhi saya untuk masuk Islam itu adalah saya itu sebenarnya terpaksa masuk Islam, Mas. Iya. Terpaksa itu karena saya emang udah nggak ada pilihan lain. Karena kalau ditanya terpaksa itu seperti apa? Ya kalau saya nggak mau menerima Islam, lalu dengan apa saya harus menolaknya gitu kan? Setelah sekian banyaknya Allah menunjukkan hidayah, Allah telah menunjukkan betapa besarnya hak kuasanya. Allah itu telah menunjukkan betapa banyak pembuktian bahwa bumi ini emang benar-benar ciptaannya gitu. Kita itu hanya ciptaan. Setelah Allah itu memberikan banyak-banyak bukti, lalu dengan apa kita harus bisa menyangkalnya? Saya sendiri dulu mengakui saya tidak bisa, saya tidak punya daya untuk menyangkal semua ini. Jadi saya rasa juga teman-teman saudara-saudari seiman saya juga sepakat dengan itulah ya. Dan balik lagi, dulu itu juga saya punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Nah, jadi di saat saya ingin menggeluti atau memperdalam ilmu agama saya tentang Kristen dulu, untuk menjadi seorang pendeta, saya juga terngiang-ngiang tentang Islam. Nah, ketika saya ingin belajar tentang Islam, itu tidak semerta-merta langsung dapat hidayah. Enggak. Karena bagaimanapun, saya punya keyakinan yang sudah tertanam dari kecil. Nah, itu yang menghambat saya dari awal, dari tahun-tahun sebelum saya mual syahadat itu untuk masuk Islam. Ditambah lagi dengan perilaku-perilaku masyarakat yang saya lihat tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Di mana saya nanti searching di Google tentang Islam, tapi praktik yang saya dapatkan di lapangan itu tidak sesuai, akhirnya itu mengundurkan niat lagi. Mengundurkan niat. Nah, semakin juga saya mendalami ilmu agama saya juga tidak menemukan sesuatu yang bisa memuaskan. Nah, yang saya dapatkan hanya semakin banyak keraguan. Akhirnya saya stop tuh. Saya stop ateis sekitar 1 tahun. Saya mengalami ateis karena di mana saya tidak yakin dengan agama saya sebelumnya, dan saya juga masih belum punya keyakinan untuk agama yang selanjutnya gitu kan. Akhirnya itu saya ateis selama 1 tahun itu, nggak tahu mau ngapain. Dan ternyata menjadi seorang ateis itu tidak enak, jiwa itu tidak tenang. Jadi kalau misalnya ada orang yang sekarang ini kayak ateis udah bertahun-tahun dan dia bilang dia baik-baik saja, saya berani bilang dia sedang berbohong. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.